Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Hendra Budiono. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik pembelajaran tematik. Nah, adik-adik semua, pada minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan pembelajaran tematik maupun tematik terpadu. Sama-sama kita ketahui bahwa pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau learning by doing. Oleh karena itu, guru perlu menguasai, mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa atau peserta didik. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadi proses pembelajaran yang akan lebih efektif. Nah, kaitan konseptual antara mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema sehingga peserta didik akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Adapun tujuan perkuliahan kita hari ini, yang pertama, adik-adik mahasiswa diharapkan mampu menganalisis karakteristik dalam pembelajaran tematik. Kedua, menyimpulkan karakteristik dalam pembelajaran tematik. Oke, sekarang kita melakukan urun gagasan. Mengapa dalam proses pembelajaran tematik harus berpusat pada siswa? Silakan adik-adik mahasiswa tuliskan jawabannya dalam sehelai kertas. Karakteristik pembelajaran tematik yang diungkapkan oleh Majid pada tahun 2014 sebagai berikut. Pertama, berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa atau siswi sebagai subjek belajar. Sedangkan guru itu lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yakni memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa-siswinya untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Apa artinya? Dalam hal memberikan pengalaman langsung, pembelajaran yang prosesnya dapat memberikan pengalaman langsung atau direct experience bagi siswa-siswi yang dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Jadi kegiatan pembelajarannya lebih konkret, ya, dihadapkan dengan pengalaman langsung siswa sesuai dengan keadaan lingkungan, itu akan lebih baik. Ketiga, pemisah antar mata pelajaran tidak begitu jelas atau fokus pembelajarannya lebih diarahkan pada tema-tema yang paling dekat atau berkaitan dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari. Selanjutnya, kita coba lihat. Nah, ya, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Nah, di sini diharapkan siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa-siswi dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kelima, bersifat luas dan fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel. Dalam hal ini, guru dapat mengaitkan bahan ajar dari mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, bahkan dapat mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, dengan lingkungannya di mana sekolah dan siswa berada. Keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Artinya apa? Dalam proses pembelajaran tematik itu biasanya siswa memperoleh kesempatan yang lebih banyak untuk mengoptimalkan potensi yang telah dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Nah, yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Ya, kalau anak SD biasanya memang lebih banyak bermain, terutama di kelas-kelas awal gitu ya. Nah, dalam proses pembelajaran tematik tidak menjemukan atau tidak membosankan, bahkan dalam suasana bermain ya, yang menyenangkan, mereka dapat memperoleh pengetahuan baru secara utuh dan bermakna.
Identik dengan butir-butir tersebut di atas, Dikbud pada tahun 1996 menyatakan bahwa karakteristik pembelajaran tematik meliputi holistik, bermakna, autentik, dan aktif. Kita lihat satu-satu. Pertama, holistik. Ya. Di sini, holistik itu suatu gejala yang menjadi pusat perhatian dan pembelajaran terpadu. Ya, yang diamati dan dikaji dari berbagai bidang kajian sekaligus, ya. Jadi tidak dari satu sudut pandang saja atau tidak dari satu hal yang terkotak-kotak. Nah, kalaulah anak sekolah dasar itu melihat segala sesuatunya dari segala sudut pandang, sehingga ini akan memungkinkan siswa untuk memahami baik untuk memahami suatu gejala atau fenomena itu dari segala sisi. Hal ini sebagai modal yang sangat baik untuk menjadi lebih bijak menyikapi setiap kejadian yang dihadapi atau dialaminya nantinya. Nah, kedua, itu bermakna, ya, bermakna atau konkret. Hal ini memungkinkan terbentuknya suatu jalinan antara konsep yang saling berhubungan, ya, atau yang disebut dengan istilah yang sering kita dengar itu skemata, ya, sehingga dapat menambah kebermaknaan, ya, dari materi yang mereka pelajari. Ketiga, autentik. Ya, autentik di sini siswa itu mempelajari suatu konsep dan prinsip melalui kejadian langsung yang dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Contohnya, misal kegiatan eksperimen. Ya, di sini guru lebih berperan sebagai fasilitator. Nah, siswanya sebagai apa? Nah, siswa itu sebagai aktor, ya, aktor langsung dalam kegiatan proses pembelajaran atau eksperimen tersebut untuk mencari dan memperoleh informasi serta pengetahuan. Nah, terakhir, aktif. Aktif di sini pembelajaran lebih menekankan pada aktivitas siswa secara langsung, ya. Secara langsung meliputi fisik, mental, intelektual, dan emosional melalui tema tertentu. Ingat, di minggu lalu kita sudah membahas bahwasanya tematik dan tematik terpadu itu persamaannya, ya, menggunakan tema dalam proses pembelajaran, ya. Sehingga dengan adanya aktivitas siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional yang disebutkan tadi, yang melalui tema itu, yang tema yang sesuai dengan hasrat, minat, dan kemampuan siswa, sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk terus-menerus belajar. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran aktif selama 55 menit. Bentuk 7 kelompok, ya. Kemarin sudah dibentuk. Kemudian amati video berikut, ya. Video ini akan Bapak berikan pada saat tatap muka, ya. Simak setiap kegiatan yang ada, tentukanlah karakteristik kegiatan yang meliputi holistik, bermakna atau konkret, autentik, dan aktif. Isi ke dalam tabel yang setelah ini akan Bapak perlihatkan. Nah, setelah mengisi tabel berikut, lakukan karya kunjung. Berikan tabel hasil kerjamu ke kelompok lain secara searah jarum jam, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya. Masing-masing kelompok menilai pekerjaan kelompok lainnya. Secara pleno, presentasikan di hadapan teman lainnya. Dan kelompok lain juga menanggapi dari kerja kelompok yang mereka telah baca. Ini tabel 1, ya, karakteristik yang tampak apa saja, holistik, bermakna, autentik. Apakah ada atau tidak ada dalam kegiatan video tadi, kegiatan pembelajaran yang ada di video? Jika ada, deskripsikan kegiatan. Jika tidak ada, apa alternatif kegiatan yang bisa dilakukan? Ya. Nah, adik-adik perlu diingat bahwasanya dalam proses pembelajaran tematik, aspek siswa menjadi perhatian utama. Kegiatan proses pembelajaran itu tidak lagi dimonopoli oleh guru atau yang biasa kita sebut teacher center. Nah, guru harus dapat menyajikan pembelajaran dengan menggunakan banyak metode agar pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan bermanfaat bagi siswa.
Maka metode yang dipilih pun harus dapat mengembangkan kreativitas mereka sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan peserta didik. Nah, setelah mengikuti perkuliahan hari ini, apa yang kamu rasakan? Apa yang dapat kamu simpulkan terkait pokok bahasan hari ini? Silahkan isi refleksi, 2 pertanyaan refleksi berikut ke dalam kertas post-it, ya. Kemudian kita tempelkan ke kertas plano, ya, kertas plano, ya, yang sudah disediakan.